Please, Dion. Dineo. Hey, come here. Who's that? Menjadi seorang Lorenzo adalah impian sebagian pria, bukan jago balap motor, bukan memiliki harta melimpah 7 turunan, dan bukan juga menjadi orang penting sebuah negara, melainkan karena dia selalu dikelilingi oleh banyak wanita cantik yang membuat kehidupannya penuh warna dan cerita. Inilah berlatar di sebuah pedesaan jauh pada masa lalu, seorang lelaki bernama Lorenzo berlari dikejar sekelompok orang yang dipimpin lelaki bernama Gerbino, seseorang yang tidak menerima kekalahannya dalam sebuah taruhan. You're next. Dalam pelariannya dia sempat menyimpan karangan bunga untuk seorang wanita cantik kaya raya bernama Pampinea. Namun ia sebatang kara setelah kedua orang tuanya tiada. Sepulangnya Lorenzo mendapat kabar bahwa anak buah Gerbino menunggunya di rumah sehingga dia harus pergi lebih jauh lagi. Sementara itu Gerbino sendiri menemui Pampinea yang sedang berdoa untuk kedua orang tuanya. Dia ini ternyata salah satu dari rekan bisnis ayah Pampinea. Gerbino ingin mengetahui rencana kedepannya Pampinea, di mana Pampinea sudah berjanji akan menikah dengan bangsawan Rusia yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk menemuinya. Namun tiba-tiba Gerbino mengatakan wasiat sang ayah yang meminta Gerbino menjaga Pampinea dari rekan bisnis yang ingin merebut setiap kekayaannya. Dengan itu Gerbino pun mengajak Pampinea menikah yang tidak bisa sama sekali Pampinea tolak. Pampinea, before he died, your father asked me to protect you. Your father and I discussed this before he died, and he agreed. Agreed to what? That you should marry me. Marry me. I'm yours to command. Kembali pada Lorenzo yang masih dikejar anak buah Gerbino, beberapa kali dia mampu lolos berkat kecerdikannya. Kemudian di tengah perjalanan, Lorenzo bertanya arah jalan kepada seseorang yang di mana jalan ini menuju biara. Dan orang yang dibawa itu adalah mantan pekerja kebun biara. You a gardener? Would you have special skills? I don't know. How the hell should I know? Don't get shirty. Lorenzo berniat menggantikan lelaki itu untuk bersembunyi, namun di sana memiliki persyaratan khusus yaitu tidak mendengar dan tidak bisa bicara. Untuk mengelabui pengejar, Lorenzo memanjat pohon membiarkan kudanya berlari sendiri dan ini berhasil. Namun pada saat itu ranting yang menjadi pijakannya patah hingga membuat Lorenzo jatuh dan tiba-tiba Lorenzo yang tidak sadarkan diri dibawa ke sebuah tempat oleh biarawati. Kedua wanita ini merawatnya dengan sangat baik. Lalu salah seorang ini ingin mengecek tubuh Lorenzo sebab dia takut ada cedera. Tapi Lorenzo ternyata sudah sadar dan tahu apa yang dilakukan dua biarawati ini. Hanya saja dia berpura-pura masih pingsan. Beautiful. It's beautiful. To be sure. I think we should. Your turn. Tidak berselang lama dua biarawati dikagetkan dengan kedatangan wanita yang dipanggil Mother. Lorenzo yang belum berkata sepatah kata pun disangka tidak bisa bicara maupun mendengar sehingga mereka menganggap ini sebuah keajaiban karena sosok pekerja seperti itu yang mereka inginkan. Menyadari kesempatan tersebut, Lorenzo pun berpura-pura bisu dan tuli agar bisa diterima bekerja di sana. And you speak. Can you hear? Take him to the bathhouse. Nasib baik dialami Lorenzo, dia benar-benar dirawat dengan penuh perhatian. Untuk membersihkan badan pun telah disiapkan oleh mereka, bahkan berolahraga dengan kedua biarawati di tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Pampinea mengambil bunga pemberian Lorenzo, lalu dia pergi dengan dua temannya serta kekasih mereka masing-masing ke sebuah gereja untuk berdoa.
Di sini Pampinea mengajak mereka ke sebuah villa milik ayahnya untuk menghindari wabah penyakit. Selain itu, di sana juga akan diselenggarakan pernikahannya dengan bangsawan Rusia. Namun di tengah percakapan ini tiba-tiba Gerbino datang menyela dan memperingatkan mereka untuk tidak pergi dari tempat itu. The marriage will take place at the villa. Let's go. What's this? He was thinking of leaving the city. It could prove extremely dangerous. Go home. Peringatan yang sedikit kasar dari Gerbino ini dihentikan oleh seorang pendeta bernama Tindaro, yang dimana sebenarnya pendeta ini hanya pengganti dari pendeta sebelumnya yang telah tiada. Meski sedikit takut, namun dia berhasil membuat Gerbino serta anak buahnya pergi. Gerbino. Who are you? I'm a servant of God and speak with his voice. Melissa dan Yani bersiap untuk berangkat sedangkan Pampinea pergi ke sebuah biara untuk menghindari Gerbino dan menunggu bangsawan Rusia. Akan tetapi di tempat itu dia melihat Lorenzo. Di sini dia tahu bahwa Lorenzo bekerja sebagai tukang kebun dan dia sedang berpura-pura, tetapi dia diam. Kemudian dia merasa sedikit cemburu saat melihat Lorenzo pergi dengan biarawati lain. Hey, come here. Bersamaan dengan itu bangsawan Rusia datang kemudian bertemu dengan Gerbino yang sedang berlatih. Bangsawan ini menyangka Gerbino adalah ayah Pampinea. Disinilah mulai terjadi ketegangan antara mereka berdua. You are Pampinea's father, yes. I bring gifts for you, your wife, and your daughter. I am Pampanea's father. No. No. Pampanea Anastasia is soon to be my wife. Is marrying a man who is old enough to be her father, yes? Ketika berada di luar, seorang pelayan Pampinea menghentikannya lalu memberikan sebuah surat yang berisi arah menuju villa. Pelayan itu memberitahu keadaan Pampinea dan memintanya untuk segera pergi secepat mungkin. This letter will give you instructions on how to get to her villa in the country. Here, you must ride straight to the villa. Be there as Kembali pada Lorenzo yang sedang beristirahat, lalu dia melihat dua orang biarawati membawa beberapa makanan. Mereka melihat Lorenzo pergi dengan biarawati sebelumnya dan sekarang keduanya ini ingin diperlakukan lembut serta diperhatikan seperti yang lain oleh Lorenzo. Want what you gave them. This morning, you met Sister Katerina in the orchard and then Sister Elizabeth in the granary. And we want it now. Go on. Ketika Lorenzo membersihkan dirinya, datanglah 3 orang biarawati dan salah satunya Pampinea. Akan tetapi Lorenzo tidak mengetahuinya. Dengan seember air, Pampinea menyiram Lorenzo secara lembut. Setelah itu, mereka berjalan membawanya ke tempat Mother untuk berolahraga. Di tempat lain bangsawan diserang anak buah Gerbino saat dalam perjalanan menuju villa. Hanya dia sendiri yang mampu meloloskan diri menggunakan senjata canggih pada masa itu membuat Gerbino ingin memilikinya. Fantastic! I want that! Get me that! Yeah! Lorenzo melihat seorang biarawati duduk sendirian. Dia masih belum tahu bahwa itu Pampinea. Pampinea mengikutinya sambil membawa makanan. Dia mendekati Lorenzo lalu menutup matanya menggunakan sebuah kain, lalu mereka berolahraga bersama. Keesokannya pelayan memberitahu Pampinea bahwa bangsawan telah tiba. Pampinea yang tidak nyaman jika Lorenzo tinggal bersama para biarawati langsung menemui Mother dan berbicara kepadanya. Dia mendengar Lorenzo bernyanyi di kebun. Dengan ini Mother coba membuktikannya dengan diam-diam mengagetkan Lorenzo ketika dia tidur dan ternyata Please, no, I can speak. A miracle. Di tempat lain bangsawan yang hanya tinggal sendiri mencoba beristirahat di tepi sungai. Tanpa disangka dia bertemu dengan seorang wanita yaitu Melissa yang sedang berenang. Mereka saling berkenalan dan berbincang dengan hangat hingga akhirnya mereka berolahraga bersama di tepi sungai. Setelah dikeluarkan dari biara, Lorenzo bertemu dengan Pampinea. Dia pun ikut dengannya menuju villa tempat pernikahan akan dilaksanakan.
Sesampainya di sana, dia diberitahu bahwa para bangsawan belum datang, sehingga Pampinea meminta Lorenzo untuk tinggal lebih lama lagi. Wait, Lorenzo! Keduanya berbincang dengan hangat seperti kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Namun saat malam Gerbino tiba-tiba datang, Lorenzo menantang langsung Gerbino, akan tetapi dihentikan Pampinea. Dia memohon kepada Gerbino untuk tidak melukai Lorenzo jika dia benar-benar ingin menikah dengannya. Pada akhirnya Lorenzo pun ditahan oleh mereka. I will not marry you. Never. Besok harinya Pampinea meminta Gerbino untuk membebaskan Lorenzo. Saking ingin menikahinya, Gerbino langsung menyetujuinya. Bersamaan dengan itu pendeta datang, dia mengajak keduanya untuk membuat sebuah pengakuan yang ternyata Pampinea sangat mencintai Lorenzo, tapi dia terpaksa harus menikah dengan Gerbino. Kemudian dia pun meminta pendeta ini untuk sebisa mungkin mengulur waktu. You met the Count, the one you promised to marry. You could... No. I love only Lorenzo. Please delay for as long as you can. Ketika Lorenzo dibawa pergi oleh anak buah Gerbino, dengan cepat dia mengeluarkan serangan dadakan hingga membuat keduanya pingsan. Bersamaan dengan itu bangsawan tiba, keduanya pergi bersama kembali menuju Pilai yang dimana sedang dilakukan acara pernikahan. Sesuai permintaan Pampinea, pendeta mengulur waktu hingga membuat Gerbino sedikit kesal sampai waktunya cukup untuk menunggu kedatangan bangsawan dan juga Lorenzo. You know when I last took confession. Then answer. Don't be difficult. How can I marry you if you don't answer the question? You face of rat. Mereka terlibat saling menyerang untuk membebaskan Pampinea. Bangsawan dan Lorenzo kini bekerja sama. Lorenzo sendiri menantang langsung Gerbino dan ternyata Lorenzo berhasil mengalahkannya. Robber on the road. Yes, I am Count Dmitri Vyacheslav Alexandrovich Dzerzhinsky. I know. Setelah semua itu, Pampinea menghampiri bangsawan lalu memberitahunya bahwa dia tidak bisa menikah dengannya. Namun ternyata bangsawan juga telah jatuh cinta kepada Melissa. Pada saat itu Lorenzo yang sudah tidak berharap lagi sudah pergi. Pampinea pun segera berlari untuk mencarinya. Dan akhirnya pun mereka hidup bahagia. Film pun tamat. I love you. Close your eyes again. No.